من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih dalam pembahasan tentang wali-wali asyaitan dari kalangan as-sufiyah yang ekstrim, yang tenggelam di dalam akidah kufur, akidah wahdatul wujud. Dikatakan oleh Syekhul Islam di sini wa haula'i qad la atau wa haula'i alladziina yaquluna bil wahdah qad yuqaddimuna al-awliya 'ala al-anbiya. Mereka-mereka yang menyatakan tentang bersatunya Allah dengan makhluk, mereka-mereka yang meyakini akidah wahdatul wujud, mereka mendahulukan para wali di atas para nabi karena mereka telah bersatu dengan Allah. Wali-wali tersebut telah bersatu dengan Allah, maka setiap ucapan mereka adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung diberi wahyu oleh Allah, sedangkan para anbiya melewati para malaikat terlebih dahulu sebelum mendapatkan wahyu tersebut. Mereka lebih mendahulukan para wali dibandingkan para nabi. Au yad'una anna nubuwah lam tanqati, atau mereka yang mengatakan adanya wahdatul wujud, mereka menyatakan bahwasanya kenabian itu belum terputus. Sehingga banyak nabi-nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka berhak membuat syariat tersendiri. Semuanya adalah kufur. Yang menyatakan wali lebih di atas para nabi adalah kufur, yang menyatakan kenabian belum terputus semuanya adalah kufur. Kama yuzkar an Ibnu Sab'in wa nahwihi, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh pakar sufiyah yang ekstrim, yaitu Ibnu Sab'in, Ibnu Arabi, Ibnu Farid, At-Tilmisani, mereka semuanya adalah pakar-pakar kekufuran, pakar-pakar keyakinan wahdatul wujud atau akidah wahdatul wujud. Wa yaj'aluna al-maratib salasatan. Mereka kelompok sufi yang sudah sangat ekstrim, mereka membagi tingkatan manusia itu menjadi 3. Yaqulun al-abdu yashhadu awalan ta'atan wa ma'siyah. Mereka mengatakan pertama kali atau tingkat pertama itu seorang hamba masih menyaksikan adanya ketaatan dan kemaksiatan, atau mungkin istilah mereka yang lain yaitu dalam tingkat syariat. Mereka masih takut untuk berbuat maksiat, mereka masih rajin berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ta'atun bila maksiyah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkat ketaatan tanpa adanya kemaksiatan. Nanti akan kita bahas, yaitu mereka mengatakan setiap orang yang berbuat kebaikan atau kemaksiatan, maka itu adalah ketaatan kepada Allah, yaitu taat kepada takdirnya Allah. Seolah-olah Allah memaksa mereka berbuat kemaksiatan. Orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat kufur, itu kata mereka adalah ketaatan kepada Allah karena Allah yang memaksa mereka untuk berbuat demikian. Ini orang itu sudah tidak ada lagi ketaatan, tidak ada lagi kemaksiatan, atau ketaatan dalam artian mentaati takdir Allah. Summa la ta'ata wa la ma'siyah. Tingkatan yang ketiga, yang terakhir, yang paling puncak, yaitu tidak ada lagi istilah kemaksiatan, tidak ada lagi ketaatan. Karena apa? Semuanya melebur dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah ketaatan karena Allah dan makhluk telah bersatu, makhluk telah bersatu dengan Allah. Maka mana yang disembah, mana yang menyembah? Dua-duanya telah bersatu. Ini adalah ucapan orang-orang wahdatul wujud. Wa syuhudul awal huwa syuhudus sahih.
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun yang pertama inilah yang hak, yaitu bahwasanya manusia di atas muka bumi ini mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, tingkat syariatnya orang sufi itu adalah imannya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Namun demikianlah orang-orang tasawuf yang sudah sangat ekstrim, mereka merendahkan, menghinakan orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang menjalankan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal farqu baina taati wal ma'asi. Inilah yang benar, yaitu yang membedakan mana itu maksiat dan mana itu ketaatan, mana itu yang merupakan penyimpangan dan mana yang bukan penyimpangan. Wa amma syuhudut tsani, adapun tingkatan yang kedua, fayuriduna bihi syuhudal qadar. Mereka memaksudkan dengannya adalah syuhudul qadar, masalah takdir, bahwasanya manusia semua itu hakikatnya adalah taat kepada Allah. Orang itu berbuat kekafiran itu karena takdir Allah, maka itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan dalam masalah takdir. Nanti kita akan jelaskan. Kama anna ba'dha haula yaqul ana kafirun bi rabbin yu'ta. Sebagian mereka mengatakan aku mengkafiri, aku mengkufuri Rabb, Tuhan yang bisa dimaksiati. Artinya mereka tidak lagi mengimani bahwasanya kemaksiatan itu merupakan betul takdir Allah, namun manusia yang berbuat hal demikian. Tidak bisa orang itu berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, karena Allah tidak memaksa manusia berbuat kemaksiatan. Orang itu berbuat maksiat atas kehendak dan pilihannya sendiri. Adapun kelompok yang kedua ini, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada manusia yang mencipta, tidak ada manusia yang berbuat kemaksiatan kecuali itu adalah paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, berbuat kemunafikan, itu hakikatnya mereka taat kepada takdir Allah. Sekali lagi seolah-olah Allah memaksa hamba untuk berbuat kesyirikan tersebut. Wa hadza yaz'umu anna al-ma'siyah mukhalafatul iradah ala tihiyal masyiah. Mereka mengatakan bahwasanya yang namanya maksiat itu kalau menyelisih takdir Allah. Ya. Adapun ahli sunnah, orang beriman, mengatakan maksiat itu adalah menyelisihi perintahnya Allah. Beda antara keduanya, antara takdir Allah dan antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kullun dakhiluna tahta hukmil masyiah. Makhluk semuanya itu di bawah kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu syairuhum, penyair mereka, penyair kelompok tasawuf, mereka mengatakan asbahtu munfa'ilan lima tahtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'at. Penyair mereka mengatakan ketika aku berbuat, maka itu karena pilihanmu ya Allah terhadapku, maka semua perbuatanku itu adalah ketaatan kepadamu. Penyair mereka yang sangat kufur mengatakan semua perbuatanku, baik perbuatan taat atau perbuatan maksiat, itu semuanya adalah bentuk ketaatan kepadamu. Orang berbuat zina itu kata mereka adalah berbuat taat kepada Allah, karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan mereka semuanya ingin untuk lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa membedakan mana itu takdir Allah, yang mana manusia tidak bisa lari darinya, dan mana itu takdir Allah yang mana manusia masih memiliki pilihan, memilih pilihan terhadapnya. Manusia pada waktu hidup di dunia itu dihadapkan kepada dua takdir Allah, yaitu yang pertama takdir Allah yang manusia tidak bisa lari darinya. Contoh misalnya manusia ditimpa penyakit, tidak ada manusia yang minta penyakit, namun ketika datang penyakit tersebut manusia tidak mungkin bisa lari darinya. Kematian merupakan takdir yang manusia tidak memiliki pilihan atasnya. Pasti manusia akan menerima dengan lapang dada, tidak akan mungkin manusia bisa lari dari takdir dari Allah tersebut. Adapun masalah maksiat atau ketaatan, ini adalah takdir Allah yang mana manusia masih punya pilihan. Ketika orang itu mau berbuat maksiat, dari dalam hatinya ada pilihan, tidak ada paksaan. Ketika dia berbuat ketaatan, ada pilihan dalam hatinya. Makanya ada pergolakan di dalam dada manusia, di dalam hati manusia, antara berbuat kemaksiatan dengan berbuat ketaatan. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan taat, perbuatan maksiat tidak merupakan paksaan dari Allah, itu adalah pilihannya manusia. Adapun orang terkena penyakit, terkena musibah, semua adalah takdir dari Allah yang manusia tidak bisa lari darinya. Adapun kelompok sufi ini, yang mana dia mengadopsi ajaran Al-Jabariyah, yaitu yang mengatakan bahwasanya Allah memaksa hambanya untuk berbuat ketaatan atau berbuat kemaksiatan.
Ya, manusia kata mereka bak bulu yang terbang di udara, tidak ada pilihan, dia diterbangkan oleh udara. Ya, padahal manusia tidak seperti itu, manusia punya pilihan. Oleh karena itulah kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan di sini bahwasanya perbuatan mereka semuanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Yang jelek maupun yang baik itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, karena mereka itu mentaati takdirnya Allah, mereka mentaati kepaksaannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun anna hadza bi khilafi ma arsalallahu bihi rusulahu. Ya. Padahal hal ini sudah diketahui bersama, jelas-jelas menyelisihi ajarannya para ar-rusul. Kalau ketaatan, kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran, kemunafikan, semuanya adalah bentuk ketaatan kepada Allah, maka buat apa para rasul diutus ke atas muka bumi ini? Karena semuanya adalah orang yang taat kepada Allah. Kaum Nabi Nuh ketika mereka menyembah wali-wali yang telah mati, yang minta-minta kepada wali yang telah mati, itu menurut mereka adalah orang yang taat. Maka buat apa Allah mengutus Nuh alaihissalam kalau mereka sudah dikatakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Fir'aun ketika mengatakan aku Rob kalian yang paling tinggi, itu sesungguhnya dia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia taat kepada takdir Allah. Menurut kelompok sufi yang satu ini. Maka buat apa Allah mengutus Musa dan Harun untuk mentaati, untuk memerintahkan Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada gunanya menurut mereka para anbiya wal rusul diutus di atas muka bumi ini, karena semuanya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas kata Syekhul Islam, ajaran ini menyelisihi ajaran para rasul alaihi wassalam. Wa anzala bihi kutubahu, demikian pula menyelisihi semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'siyata allati yastahiqu sahibaha az-zammu wal iqab mukhalafatu amrillahi wa rasulih. Karena definisi maksiat itu adalah menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, yang mana pelakunya berhak untuk mendapatkan celaan atau mendapatkan sanksi. Ini adalah maksiat dalam definisi ahli sunnah, dalam definisi Al-Quran maupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbeda dengan definisinya kaum tasawuf yang sangat ekstrim ke dalam ketasawufannya. Allah berfirman, tilka hududullah, barang itulah batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri tahtaha min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Itulah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ketaatan adalah mentaati perintah Allah dan Rasulnya, bukan mentaati takdir Allah. Karena semua orang kalau memang sudah ditakdirkan dia kena musibah, pasti akan terkena musibah tersebut. Ini bukan masalah ketaatan. Ketaatan adalah ketaatan kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan-batasan Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam neraka, dia kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Ini namanya maksiat. Maksiat adalah menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut kelompok Sufiyah sebetulnya tidak ada orang yang taat, tidak ada yang maksiat, karena semuanya adalah orang yang taat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi taat menurut kelompok Sufiyah yang sebetulnya adalah kekufuran yang nyata. Wa sanadkurul farqa bainal iradatil kauniyah wad diniyah wal amril kauni wad dini. Kata Syekhul Islam, kita akan menyebutkan perbedaan antara kehendak Allah yang kauni, yang alami, dengan kehendak Allah yang syar'i, yang bersifat keagamaan. Sudah mungkin pernah kita jelaskan dahulu masalah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua. Kehendak kauni, yang mana kehendak kauni ini pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Allah menciptakan iblis, itu adalah kehendak Allah al-kauni, namun Allah tidak cinta kepada iblis. Allah menciptakan kemaksiatan, menciptakan kekufuran, namun Allah tidak ridho dengan kekufuran tersebut. Allah menciptakan hal tersebut karena ada hikmah di balik semuanya. Terkadang manusia tidak mengetahui hikmah di balik penciptaan hal-hal yang berbau kekufuran atau kemaksiatan tersebut. Ini namanya kehendak kauni. Pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kehendak Allah yang syar'i,
yaitu kehendak Allah agar manusia itu berbuat ketaatan kepadanya, agar manusia beriman kepadanya. Namun hal ini tidak mesti terjadi. Namun kalau terjadi pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan kehendak Allah ya, kauni dan syar'i. Yang pertama perbedaannya, kalau yang kauni pasti terjadi, sedangkan yang syar'i pasti tidak mesti terjadi. Yang kedua, kehendak kauni tidak mesti dicintai oleh Allah, namun kehendak yang syar'i pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan orang beriman, ya. Allah menghendaki adanya orang beriman. Kalau terjadi pasti Allah mencintainya. Namun hal ini tidak mesti terjadi. Allah menginginkan semuanya beriman, namun tidak semua orang itu beriman. Ini namanya kehendak syar'i, ya. Dan sekali lagi, ketika Allah menciptakan kejelekan, menciptakan iblis, menciptakan orang-orang kafir, ada hikmah di baliknya. Wallahu a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu perbedaannya. Jadi orang kafir diciptakan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti orang kafir itu taat kepada takdir Allah, tidak, ya. Namun mereka adalah orang kafir yang dimurkai Allah taala dan diancam masuk ke dalam api neraka. Wa kanat hadhihi mas'alah faristabat ala ta'ifatin min as-sufiyah. Permasalahan ini, permasalahan takdir atau kehendak kauni dan kehendak syar'i, ini terkadang ya diperselisihkan atau menjadi samar-samar oleh sebagian kelompok sufiyah. Fabayyanaha al-Junaid rahimallahu lahum. Maka seorang yang terkadang juga dikultuskan oleh mereka, yaitu yang bernama al-Junaid rahimahullah, dia telah menjelaskan kepada mereka permasalahan yang satu ini, masalah takdir kauni atau kehendak kauni dan kehendak syar'i. Faman ittaba al-Junaid fiha kan al-sadad. Maka barang siapa yang mengikuti al-Junaid di sini, maka dia telah di atas jalan yang lurus. Wa man khalafahu dhalla. Dan barang siapa menyelisihinya, maka dia tersesat. Fa innahum takallamu fi anna al-umur kulluha bi masyiatillah wa qudratihi wa fi syuhudi hadha tauhid. Kata mereka bahwasanya semua perkara kejadian di atas muka bumi ini semua dengan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tauhid kata mereka. Wa hadha yusammunahu al-jam' al-awwal. Mereka menamakannya dengan al-jam' al-awwal. Fa bayyana lahum al-Junaid anna la budda min syuhudil farqi ats-tsani. Kata al-Junaid harus ada perbedaan di antara keduanya. Wa huwa annahu ma'a syuhudi kaunil asya' kullu mustaraqatan fi masyiatillah wa qudrati wa khalqihi fa yajibul farqu baina ma ya'muruhu Allah wa yuhibbu wa yarda wa baina ma yanha anhu wa yakrihu wa yuskhituhu. Kata al-Junaid, wajib untuk dibedakan antara dua kehendak Allah, kehendak yang syar'i dan kehendak al-kauni, mana yang dicintai oleh Allah dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah betul menciptakan kekufuran karena ada hikmah di baliknya, namun Allah mengingkari dan Allah melarang orang dari kekufuran ataupun kesyirikan dan mengancam orang yang berbuat kesyirikan. Berbeda dengan Allah merintahkan untuk berbuat tauhid dan Allah mencintai tauhid dan Allah mentakdirkan at-tauhid, dan orang-orang yang bertauhid wajib dibedakan antara keduanya, antara kauni dan syar'i. Kehendak yang syar'i itu pasti dicintai oleh Allah meskipun tidak mesti terjadi. Adapun kehendak al-kauni pasti terjadi namun tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah membedakan mana wali-walinya dan mana musuh-musuhnya. Maka jelas terbantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua itu taat kepada Allah, yang berbuat kufur, yang berbuat iman itu kufur, itu adalah ketaatan kepada Allah. Jelas ini sangat salah dan sangat menyelisih ajaran Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an membedakan antara orang kafir dan orang munafik. Ada orang beriman tidak mungkin disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut kelompok sufiyah, mereka itu sama-sama berbuat ketaatan kepada Allah dalam artian taat dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah jelas membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak beriman, mana yang muslim, mana yang tidak muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam 35 sampai 36, "Afana ja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang muslimin sama dengan orang-orang mujrimin, dengan orang-orang kafir, dengan orang yang berbuat kemaksiatan? Ya tentunya tidak sama. Manakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa memutuskan atau menghukumi? Ya tidak akan mungkin sama antara orang muslimin dengan orang muslimin. Namun menurut sufiyah sama, semuanya adalah orang yang taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman dalam surat Shad 28, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang-orang yang merusak di atas muka bumi ini? Apakah kami akan menjadikan orang bertakwa seperti orang-orang yang fajir yang berbuat kemaksiatan? Ini istilahnya kata ulama tafsir istifhamul inkari,
Ya, pertanyaan untuk mengingkari, artinya tidak akan sama antara keduanya, yang mukmin dengan yang kafir, yang taat dan yang berbuat kemaksiatan. Demikian pula Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 21, am hasibal ladzina ishtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat kejelekan itu mengira kami, kata Allah, akan menjadikan mereka seperti orang yang beriman dan beramal soleh? Jawabnya tidak sama. Apakah sama antara kehidupan mereka di dunia dengan kematian mereka? Sungguh mereka telah berbuat jelek dalam menghukumi. Demikian pula Allah berfirman, wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus shalihati walal muti qalilan ma tadhakkarun. Apakah sama orang yang buta dan orang yang mengetahui atau yang melihat? Dan apakah sama orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang muti, yang berbuat kejelekan? Sedikit dari mereka atau sekalian yang mengingatnya. Ini menunjukkan perbedaan. Allah membedakan, memisahkan antara yang berbuat amal soleh dengan berbuat kemaksiatan. Kata orang sufi semuanya berbuat ketaatan. Ini jelas-jelas menentang Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Walihada kana madhhabu salafil ummah wa a'immatiha anna Allah khaliqu kulli syai'in wa rabbuhu wa malikuhu ma sha'a kana wa ma lam yasha' lam yakun la rabba ghairuhu wa huwa ma'a dzalik amara bit ta'ah. Oleh karena itulah mazhab salaf, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ajarannya imam-imam Ahlussunnah, mereka mengatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah adalah Rabbnya segala sesuatu. Allah lah rajanya segala sesuatu. Apa yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Allah masih memerintahkan manusia berbuat ketaatan. Karena apa? Manusia masih punya pilihan, antara berbuat taat dan berbuat kemaksiatan. Bukan Allah maksa manusia berbuat kejahatan, bukan Allah yang maksa manusia berbuat ketaatan. Manusia yang memiliki pilihan sendiri. Wa naha 'anil ma'siyah. Demikian pula Allah melarang manusia dari kemaksiatan. Seandainya maksiat itu merupakan ketaatan kepada Allah, tidak akan mungkin Allah melarang orang berbuat maksiat. Intinya mereka orang-orang tasawuf ingin lari daripada perintah Allah dengan mengatakan bahwasanya perbuatan maksiat itu adalah ketaatan kepada Allah dalam artian taat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka ingin merasakan semua kemaksiatan, ingin lari daripada celaan manusia. Wa ghayatul adawat, kata beliau, wa huwa la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka dengan kerusakan. Wa la yarda li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha dengan kekufuran, meskipun Allah terkadang menciptakan kekufuran. Sekali lagi, tidak mesti yang terjadi yang Allah takdirkan itu Allah cintai. Bedakan antara takdir yang Allah cintai dengan takdir yang tidak Allah cintai. Tidak semuanya takdir Allah cintai. Kenapa Allah menciptakan iblis? Karena Allah memiliki hikmah di balik semuanya itu, dan sudah pernah kita jelaskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, aku ingin menciptakan manusia. Maka apa kata malaikat? Mengapa atau apa hikmah di balik engkau wahai Allah menciptakan makhluk yang merusak di atas muka bumi ini, yang menumpahkan darah yang merusak di atas muka bumi ini, sedangkan kami malaikat bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu? Maka apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa-apa yang kalian tidak mengetahui. Ketika Allah menciptakan kekufuran, Allah menciptakan orang kafir, orang musyrik, ahli bidah, ahli maksiat, semua ada hikmah di baliknya. Namun terkadang manusia tidak sampai kepada hikmah Allah tersebut. Meskipun demikian, Allah tidak cinta kepada maksiat dan kekufuran yang Allah ciptakan sendiri. Wala ya'mur bil fahsya, dan Allah tidak pernah memerintahkan kepada kekejian. Adapun orang Sufiyah yang sangat ekstrim, mereka mengatakan perbuatan kekejian, perbuatan zina, minum khamar dan lain seterusnya itu sebetulnya bukan kekejian, itu adalah ketaatan kepada Allah. Padahal Allah tidak suka dengan kekejian tersebut. Wa in kanat waqi'atan bi ma'siyati, meskipun kekejian tersebut, meskipun kemaksiatan tersebut terjadi dengan masyiah atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakini semua yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah, dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya. Ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma syi'ta kana wa illam asya." Apa yang engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Dan jika aku berkehendak sedangkan engkau tidak berkehendak ya Allah, tidak akan mungkin terjadi. Semua dengan takdir Allah, semua dengan kehendak dari Allah. Meskipun kehendak Allah terbagi menjadi dua, kehendak yang syar'i yang pasti dicintai dan kehendak yang kauni yang tidak pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa wala yuhibbuha, meskipun Allah tidak cinta dengan kerjaan dan Allah yang menciptakannya, wala yadwa tidak ridho dengannya, bal yubghiduha, bahkan Allah membenci orang yang berbuat kekejian atau kemaksiatan, wa yadhummu ahlaha wa yu'aqibuhum, dan Allah mencela mereka dan Allah akan memberikan sanksi kepada mereka di dunia maupun di akhirat. Ini tingkatan yang kedua, tingkatan taat tanpa maksiat. Ini adalah tingkatan orang sufia yang ingin lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-martabatus tsalitsa, tingkatan yang ketiga, ini yang lebih ekstrim lagi, lebih kufur lagi. Allah yashhada ta'atan wala ma'siyah, yaitu seorang hamba yang tidak bisa menyaksikan lagi mana kemaksiatan, mana ketaatan, karena dia sudah melebur dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi yang disembah dan tidak ada lagi yang menyembah, karena semuanya sudah bersatu padu menjadi satu zat, kata mereka. Fa innahu yara annal wujuda wahidun, karena dia mengatakan wujudnya segala sesuatu itu satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum anna hadza ghayatut tahqiqi wal wilayah lillah, kata mereka inilah puncak daripada wilayah kewalian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wali, kata mereka, itu yang sudah bersatu dengan Allah, tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada ketaatan, semuanya adalah halal, semua dibolehkan, kata mereka. Karena tidak ada yang merintah, tidak ada yang diperintah, tidak ada yang melarang dan tidak ada yang dilarang, semuanya satu, kata mereka. Wa huwa fil haqiqah ghayatul ilhad fi asma'illahi wa ayatihi wa ghayatul adawa lillah. Padahal ini hakikatnya adalah puncak ateisme, puncaknya kekufuran di dalam nama-nama dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah puncak permusuhan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak mau menyadarinya, dan mereka mau ingin untuk membohongi manusia dengan kesufiannya ini. Fa inna sahiba hadzal masyhad yattakhidul yahuda wa nasara wa sa'ira kuffari awliya. Mereka dengan pernyataan seperti ini, dengan wahdatul wujud, mereka ingin menjadikan Nasara atau Yahudi dan semua orang kafir itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Dan barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir, maka mereka bagian dari orang-orang kafir tersebut. Fa innahu minhum, maka dia bagian dari orang-orang kafir tersebut. Maka dari pernyataan mereka adanya wahdatul wujud, mereka pindah kepada ajaran baru, yaitu wahdatul adyan. Pertama mengatakan wahdatul wujud, Allah bersatu dengan semua manusia. Kemudian berkembang lagi menjadi istilah wahdatul adyan, yaitu bersatunya semua agama. Kata mereka agama ini semuanya sama, karena semua adalah menyembah Allah. Baik mereka menyembah berhala, menyembah wali yang telah mati, hakikatnya mereka adalah menyembah Allah. Maka orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir, Buddha, Hindu dan seterusnya, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang muslimin. Maka muncul istilah sekarang apa? Dialog antar agama, berkumpul dalam satu diskusi. Mereka saling tukar pikiran, artinya mereka tukar tukar akidah, tukar tukar agama. Maka mereka semua adalah orang kufar. Maka mereka bersatu dalam kekufuran. Ini diantara kelompoknya adalah orang sufi, dari wahdatul wujud menjadi wahdatul adyan, bersatunya antar agama. Maka tidak aneh kalau mereka orang-orang sufi, mereka getol untuk mengadakan diskusi antar semua agama dalam rangka untuk toleransi antar umat beragama. Maka Allah mengatakan, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, barang siapa yang berloyalitas kepada orang-orang kafir, menganggap mereka agamanya benar, maka itu adalah bagian dari mereka.
wa la yatabarra' min asy-syirki wal awsan. Ya, mereka yang sudah sampai ke derajat wahdatul wujud tidak lagi berlepas dari kesyirikan, tidak lagi pernah benci kepada kesyirikan. Bahkan mereka sendiri berbuat kesyirikan. Ya, mereka mengatakan orang yang berbuat syirik, yang berbuat menyembah kepada berhala, hakikatnya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala karena wujudnya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa yakhruju an millat Ibrahim al-Khalil, maka orang seperti ini telah keluar daripada agama atau ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dari ajaran tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah." Allah berfirman, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi-nabi yang bersama beliau, yang satu iman, satu akidah. Ketika mereka mengatakan kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri kalian dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Orang-orang wahdatul wujud yang mengatakan Allah telah bersatu dengan hambanya, mereka mengatakan semua itu hakikatnya menyembah Allah. Maka mereka tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian kepada kesyirikan ataupun orang-orang yang berbuat syirik, karena kata mereka semuanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas-jelas mereka adalah orang yang keluar daripada ajaran tauhid, yang keluar daripada ajarannya Nabi Ibrahim alaihi assalam yang mengatakan perang atau kebencian, permusuhan kepada orang yang berbuat syirik ataupun kesyirikan. Wa qala al-Khalil alaihi salam liqaumi al-musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah pernah mengatakan kepada kaumnya yang musyrikin, afara'aitum ma kuntum ta'budun, mengapakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian sembah, antum wa aba'ukumul aqdamun, apa yang kalian sembah dan yang disembah oleh nenek moyang kalian terdahulu. Fa innahum aduwwul lail illa rabbal alamin, sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagiku kecuali Rabbul alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan Ibrahim alaihissalam untuk menyatakan perang kepada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhum. Kata Nabi Allah berfirman, tidaklah engkau Nabi Muhammad, tidaklah engkau Nabi Muhammad mendapatkan suatu kaum, sekelompok manusia yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang memaksiati, yang mengkufuri Allah dan Rasulnya. Tidak akan mungkin bersatu antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan kecintaan kepada orang yang berbuat kesyirikan. Meskipun mereka yang berbuat kesyirikan tersebut ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka, mereka lah orang-orang yang telah dituliskan, dikokohkan keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, yang dikokohkan imannya oleh Allah taala adalah orang yang benci kepada kesyirikan dan yang benci kepada kekufuran, tidak ada loyalitas kepada orang kafir atau kepada orang-orang musyrikin. Wa haula'i, mereka orang-orang wahdatul wujud, mereka menjadikan orang kafir sama satu saudara dengan mereka. Maka sekali lagi, jangan heran kalau orang-orang sufi mereka getol untuk mengadakan pendekatan antara semua agama, karena mereka menganggap semua agama itu sama, karena mereka semuanya menyembah Allah, kata orang-orang tasawuf tersebut. Wa haula'i qasannafa ba'dhum kutuban wa qasaida ala madhhabi. Mereka ahli wahdatul wujud, orang-orang yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya, sebagian mereka mengarang kitab, mengarang kasidah-kasidah, puisi-puisi atau syair-syair, yang isinya sama dengan madhab mereka, yaitu menyatakan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Mislu qasidah Ibnul Farid, seperti qasidah Ibnul Farid al-musamma binudumis suluk, yang dinamakan dengan nudumis suluk. Dia mengatakan dalam bait-bait syairnya tersebut, bait-bait qasidahnya tersebut, yang intinya penuh dengan kufur dan kesyirikan dan wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluknya, atau dia sendiri mengatakan dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tokoh-tokoh walinya kelompok As-Sufiyah yang mengatakan dirinya telah bersatu dengan Allah. Kita simak, kita dengarkan ucapan kufurnya untuk kita jauhi
dan untuk kita bersyukur kepada Allah, kita jauh daripada akidah seperti ini. Kita belajar tentang kekufuran, kita menjelaskan tentang kekufuran untuk kita menjauhi kekufuran tersebut, dan sekaligus kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan akidah yang sahihah, yang wajib untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat Allah bukan sebatas harta, bukan sebatas materi, namun akidah yang sahihah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, wajib untuk kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita terus belajar akidah yang sahihah, dengan terus kita berpegang teguh dengan akidah yang sahihah ini. Kita simak ucapan kufurnya Ibnu Al-Farid, seorang sufi yang masuk ke dalam keekstrimannya dalam wahdatul wujud. Dia mengatakan, laha salawati bil maqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha li shalah. Aku salat kepadanya. Pada waktu aku melaksanakannya. Wa ashhadu, dan aku bersaksi bahwasanya dia juga salat kepada aku. Aku salat kepada Allah dan Allah salat kepada aku. Karena apa? Satu zat, satu yang salat yaitu dia dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salat untuk Allah dan Allah juga salat untuk dirinya. Ini adalah ucapan kufur. Kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati. Kita semuanya, aku dan Allah, itu adalah satu orang yang salat, satu orang yang sujud. Ketika aku sujud, maka yang sujud itu adalah Allah dan zatku pula sujud, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ila haqiqatihi, aku sujud kepada hakikatnya. Bil jam'i, al-jam'i adalah istilahnya orang sufi, yaitu adalah bersatunya, berjamaknya, bergabungnya antara Allah dengan makhluk. Fi kulli sajdah, di setiap sujud, bersatu antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li shallati waya, tidaklah aku salat kecuali kepadaku. Walam takun salati li ghairi, tidaklah salatku untuk selainku. Fi adai kulli raka'atin, dalam setiap rakaat. Aku salat adalah untukku. Karena apa? Aku adalah Allah dan Allah adalah aku. Itulah ucapan Ibnu Al-Farid yang kufur, yang menyatakan tentang wahdatul al-wujud. Ini adalah ucapan-ucapan mereka yang baik dalam kitab-kitab mereka. Ila anqala, demikian pula dia juga mengatakan, wa maziltu iyyaha, aku adalah dia. Wa iyaya lam tazal, demikian pula dia adalah aku. Wala farqa bazati li zati shalah, tidaklah bedanya antara aku dengan dia. Aku salat untuk dia dan dia juga salat untukku. Ilayya rasulan kuntu minni mursala, aku adalah utusannya dan dia adalah utusanku. Bersatu antara Allah dengannya. Wa zati bi ayati alayya istadallat, dan zatku dengan ayat-ayatnya, dia berdalil kepadaku. Fa in du'iyat kuntu mujibah, jika dia diminta maka aku yang memberi. Karena bersatu dengan dia dengan Allah. Kalau manusia berdoa kepada Allah, maka yang menjawab adalah Ibnu Farid. Kalau Ibnu Farid telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in akun munada ajabat man ja'ani la walabbat. Jika aku dipanggil, maka dia yang menjawab panggilan tersebut. Bersatu adalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufurnya Ibnu Farid. Ila amsali hadzal kalam, walihada kana qail indal maut yusidu wa yaqul. Inilah ucapan-ucapannya. Oleh karena itulah pada waktu dia mau mati, Ibnu Farid pada waktu dia mati, dia menyesali apa yang dia ucapkan, mengatakan ini adalah kufur. Namun sangat disayangkan pengikutnya masih belum bertobat, sebagaimana para tokoh-tokohnya yang juga terkadang menyesali akan apa yang mereka ucapkan. In kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu faqad dayyatu ayami. Jika aku sangat kalian cintai, in kana manzilati fil hubbi indakum, jika aku kalian cintai, ma qad laqitu, aku tidak pernah menjumpai hal tersebut, maka aku telah menyanyiakan hari-hariku. Umniyatun dhafirat nafsi, angan-angan yang dahulunya aku inginkan, biha zamanan wal yawma, namun pada hari ini ahsibuha adrasa ahlan, namun pada hari ini aku menganggapnya seperti impian yang tidak ada kenyataannya. Dia mengatakan dirinya telah bersatu dengan Allah. Ini hanya sekedar impiannya, ini hanya sekedar khayalannya. Namun inilah akidahnya orang-orang al-sufiyah, sampai sekarang masih mereka memegang erat akidah wahdatul wujud ini. Fa innahu kana yadhunnu annahu Allah. Ibnu Farid dahulu menganggap dirinya adalah Allah. Namun dia sadar pada akhir hayatnya, pada waktu dia mau mati,
Dia sadar bahwasanya itu hanya sekedar khayalannya belaka. Kasaf itu adalah impian, itu adalah khayalan, itu adalah waswasu syaitan. Falamma hadratil malaikatullah liqabdi ruhihi tabayyana butlanu ma kana yadhunnuhu. Maka ketika datang malaikat untuk mencabut nyawanya, mencabut nyawa Ibnu Farid, maka jelas badannya bahwasanya itu adalah kebatilan yang dia sangka sebagai kebenaran. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dia maha al-aziz, perkasa, lagi maha bijaksana. Fa jami'u ma fis samawati wal ardi yusabbihu lillah. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa huwallah, dan itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk dan khaliq. Makhluk bertasbih kepada al-khaliq, dan makhluk bukan al-khaliq. Beda dengan keyakinannya orang-orang as-sufiyah. Summa qala ta'ala, demikian pun Allah berfirman, lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ada makhluk dan ada al-khaliq, tidak bersatu. Wal awwal wal akhir, dialah yang pertama dan yang terakhir. Wal zahir wal batin, dan dia yang zahir dan yang batin. Ini di antara Asmaul Husna, al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Apa artinya al-awwal? Artinya dialah yang pertama kali ada tanpa adanya makhluk. Sebelum adanya makhluk dialah yang ada dahulu. Kemudian al-akhir, dialah yang ada sesudah makhluk. Dan al-zahir, dialah yang ada di atas langit. Wal batin, dialah yang dekat dengan hambanya, yang mengetahui segala gerik hamba-hambanya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa fi sahih Muslimin ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi du'aihi. Di dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi pernah berdoa. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya arsy yang sangat mulia. Rabbana wa rabba kulli syai'. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikal habbi wan nawa, Engkaulah yang menciptakan biji-bijian. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, Engkaulah yang menurunkan Al-Quran, At-Taurat dan Injil. A'udzu bika min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan makhluk-makhlukmu yang melata, karena Engkaulah yang memegangi nasiyatiha, itu adalah punuknya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang pertama, tidak ada sebelummu sesuatu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang terakhir, tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, Engkau adalah yang zahir, yang tidak ada sesuatu yang di atasmu. Karena setelah arsy adalah Allah, tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan Engkau adalah al-batin, yang tidak tersembunyi bagimu sesuatu apapun. Iqdi anid daina, tuntaskanlah utang-utangku. Wa aghnini minal faqr, dan jauhkanlah diriku dari kefakiran. Di sini al-muallif atau Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah membawakan ayat dan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya beda antara al-khaliq dengan al-makhluk. Manusia yang berdoa, Allah yang mengijabai. Bukan seperti ucapan Ibnu Farid, kalau Allah diminta dia yang mengijabai karena dia telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan kufurnya Ibnu Al-Farid. Tsumma qala, demikian pula Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini di antara ayat yang menjadi syubhat bagi, artinya dijadikan syubhat bagi kelompok wahdatul wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada.
Ini digunakan oleh kelompok sufi yang ekstrim dalam kesufiannya untuk menyatakan Allah bersatu dengan makhluk, karena ada kata-kata Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Fadzakara, Allah menyatakan anna samawati wal arda wa fi maudin akhar wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya makhlukun musabbihun lahu. Dalam ayat-ayat tadi Allah menyatakan bahwa langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya itu adalah makhluk yang bertasbih kepadanya. Wa akhbara subhana annahu ya'lamu kulla syai', dan Allah menyatakan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian dibahas sekarang wa huwa ma'akum. Amma lafzu atau amma qaulu wa huwa ma'akum, wa lafzu ma'a la taqtadi fi lughatil arab an yakuna ahadu syai'aini mukhtalitan bil akhar. Kata-kata dia bersama kalian, ya, di mana saja kalian berada. Kata-kata bersama dalam bahasa Arab dan dalam bahasa apapun juga tidak mengharuskan, ya, dua hal bersatu dalam satu zat. Ya, kata-kata bersama tidak harus menyatakan, ya, dua hal, dua zat bersatu dalam satu zat. Ini hanya sekedar kerancuannya orang-orang sufi yang mereka berdalil dengan Al-Quran untuk mengatakan, untuk membela, melegalkan kekufuran mereka. Padahal ayat ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan akidah mereka. Karena kata-kata dia Allah bersama kalian tidak mesti dua zat bersatu dalam satu zat. Ya, seperti contohnya Allah berfirman, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Allah mengatakan, wahai manusia, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiqin. Apakah kita harus menempel bersatu melebur dengan orang-orang yang shadiqin? Tentunya tidak. Ya. Demikian pula Allah berfirman, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama Rasul yaitu para sahabat. Apakah berarti para sahabat itu bersatu dengan Rasul? Ya, tentunya tidak. Secara bahasa kata-kata bersama tidak harus menunjukkan dua yang berbeda bersatu dalam satu kesatuan. Sekali lagi ini adalah kejahilan, kebodohan yang orang-orang sufi dalam memahami ayat Al-Quran. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum, dan orang beriman setelahnya dan yang berhijrah dan yang berjihad itu bersama kalian, mereka lah orang-orang di antara kalian. Ya, tidak harus namanya bersama itu apa? Ya, menempel atau melebur jadi satu. Waladdu ma'ajat fil Quran amatan wa khasatan, dan kata-kata Allah bersama, ya, itu ada dua macam bentuknya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, al-ma'iyah, kebersamaan Allah ada dua macam. Kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus. Kebersamaan Allah secara umum itu artinya Allah melihat hambanya, Allah mengawasi hambanya, Allah mendengar semua pembicaraan hambanya. Ini namanya al-ma'iyah, kebersamaan Allah secara umum, baik dengan orang kafir, baik dengan orang mukmin, baik dengan al-bid'ah, dengan ahli sunnah. Allah bersama mereka dalam artian Allah bersama mereka dengan ilmunya Allah, dengan penglihatannya Allah, dengan pendengarannya Allah. Makanya Allah mengatakan tadi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, yang kafir yang mukmin bersama Allah dalam artian bersama ilmunya Allah, selalu diawasi oleh Allah, selalu didengar ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-ma'iyatul amah, kebersamaan Allah secara umum. Fal amma fi hadhil ayat wa fi ayatil mujadilah, ya, kebersamaan Allah secara umum itu disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 4 tadi. Demikian pula dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-7 Allah berfirman, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Yang artinya, apakah kalian atau engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Tidaklah pembicaraan rahasia, tidaklah ada 3 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya, dan tidaklah 4 orang berbisik-bisik kecuali Allah yang kelima, dan tidaklah yang berbisik-bisik ada 5 orang kecuali Allah yang keenam. Artinya apa? Allah mendengar pembicaraan mereka. Wala adna min dzalik wala aktsar,
tidak kurang jumlahnya dari itu atau yang lebih, kecuali Allah dia bersama mereka di mana saja mereka berada. Dengan apa? Dengan pendengarannya Allah, dengan penglihatannya Allah, bukan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah ada di atas arsy. Zatnya Allah ada di atas arsy, di atas langit, namun ilmunya Allah di mana-mana bersama manusia. Allah mengawasi manusia di mana saja manusia berada. Dan ini juga dipahami secara bahasa. Dipahami secara bahasa. Contoh misalnya sirtu wal qamara ma'ana. Dalam bahasa dikatakan aku berjalan di malam hari bersama rembulan. Aku berjalan di malam hari bersama rembulan. Apakah berarti rembulan itu menempel kepada manusia? Tidak. Rembulan ada di atas, namun dia bersama manusia di mana saja dia berada dengan sinarnya. Demikian pula walillahi masal a'la. Allah Maha Tinggi, Allah memiliki perumpamaan yang Maha Tinggi. Allah ada di atas arsy, namun ilmunya bersama hamba-hambanya. Ini dipahami secara bahasa. Namun itulah orang-orang sufi yang bodoh kepada syariat, yang bodoh kepada ayat-ayat masalah bahasa Arab. Fastatahal kalam bil ilmi. Di dalam ayat-ayat ini Allah membuka dengan masalah ilmunya. Wa khatama bil ilmi. Allah menutupnya dengan masalah ilmu. Artinya yang bersama manusia itu bukan zatnya Allah, namun ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yang sudah sering kita sampaikan juga, Allah mengatakan dari dalam surat Al-Hadid, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, zatnya di atas arsy. Dia mengetahui apa yang keluar dari bumi dan apa yang masuk ke bumi, dan dia mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Pembukaannya masalah ilmu. Ditutup juga dengan masalah ilmu. Dan Allah bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Dia bersama kalian dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Karena memang ayat Al-Quran itu bisa dipahami lewat konteks Al-Quran tersebut. Kemudian kata walihada qala Ibnu Abbas wa Dhahhak wa Sufyan Ats-Tsauri wa Ahmad bin Hanbal huwa ma'ahum bi ilmihi. Oleh karena itulah para pentafsir Al-Quran dari kalangan sahabat maupun tabi'in maupun para imam-imam al-sunnah seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, penafsir Al-Quran dari kalangan sahabat, Ad-Dhahhak, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka semuanya sepakat untuk mentafsirkan dia Allah bersama mereka bi ilmihi, dengan ilmunya, wa ma'ahum bi ilmihi, bukan dengan apa? Dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka sesat, maka batil atau salah orang yang mengatakan Allah bersama makhluk dengan zatnya, atau mengatakan juga Allah di mana-mana dengan zatnya. Tidak, Allah zatnya hanya satu di atas langit, di atas arsy, namun ilmunya di mana-mana bersama makhluk-makhluknya. Ini yang berkaitan dengan al-ma'iyatul amah, kebersamaan Allah secara umum kepada makhluk-makhluknya. Amal ma'iyatul khassah, ataupun adapun kebersamaan Allah secara khusus, maka ini hanya bagi hamba-hamba yang beriman, yang beramal soleh, bagi wali-walinya yang dekat kepada Allah, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, dan yang melakukan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, dengan kekuatannya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau tadi ayatnya secara umum, Allah bersama kalian yang kafir ataupun yang mukmin, wa huwa ma'hum aina ma kanu, Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ini secara umum dengan manusia semua yang kafir ataupun mukmin. Namun di sini Allah mengkhususkan bagi orang yang bertakwa saja dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Beda kalau kebersamaan Allah dengan orang kafir, dengan orang secara umum itu dengan ilmunya, adapun dengan secara khusus di sini Allah bersama mereka dengan pertolongannya. Maka ada istilah apa? Al-karamah bagi wali-wali Allah. Ketika mereka betul-betul dalam keadaan mara bahaya, Allah menolong mereka. Itulah arti kebersamaan Allah dengan para wali-walinya, dengan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, inni ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Nabi Musa dan Harun, aku mendengar dan aku melihat kalian. Namun bukan hanya sekedar melihat dan mendengar, namun Allah juga menolong Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi assalam. Demikian juga Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka berdua berada dalam dua saur
ya ketika mau hijrah ke kota Al-Madinah, mereka dikejar oleh musyrikin. Mereka ya ingin dibunuh oleh orang musyrikin. Maka apa yang difirmankan Allah Ta'ala? Allah mengatakan, "Id yaqul li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Allah berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim, ingatlah ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, jangan engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kami atau bersama kita." Bersama dengan apa? Dengan pertolongannya, dengan perlindungannya, sehingga mereka pun selamat ya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai ke kota Al-Madinah. Yani an-Nabiy sallallahu wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dimaksud dalam ayat tadi surat At-Taubah 40, Allah ya bersama Nabi sallallahu dan bersama Abu Bakar As-Siddiq, fahuwa ma'a Musa wa Harun, dan Allah bersama Nabi Musa dan Harun dengan pertolongan dan perlindungannya duna Fir'aun, ya tanpa Fir'aun. Artinya ini kekhususan bagi apa? Para nabi-nabi tersebut dan para wali-wali tersebut. Adapun Fir'aun, dia bersama Allah, dalam artian Allah melihatnya, Allah mengawasinya. Bukan berarti Allah menolong Fir'aun dengan kebersamaannya. Wa ma Muhammad wa sahibi dun Abi Jahl wa ghairi min a'da'ihi. Allah bersama Muhammad SAW dan bersama Abu Bakar As-Siddiq dengan pertolongannya, bukan dengan Abu Jahal atau yang selainnya dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, Allah bersama orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan, dan tidak bersama orang yang zalim dan orang yang melampaui batas dengan pertolongan ataupun ya perlindungannya. Intinya sekali lagi, Allah bersama makhluk dengan ilmunya, bukan dengan zatnya, dan juga dengan pertolongannya, bukan dengan zatnya. Wallahu ta'ala wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.